Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hifni Nasif selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Proses Perencanaan Strategi, Analisis Pekerjaan, dan Sumber Daya Manusia. Kelompok 2 berjumlah 4 orang, yakni Mbak Khairunisa NIM 082, Naili Salsabila NIM 005, Niken Putri Isnaini NIM 006, dan Fitrian Ningrum 034. Proses perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi utama dan harus dilakukan dalam organisasi. Proses ini berguna untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki jabatan, posisi, dan pekerjaan yang tepat dengan waktu yang tepat. Proses perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya dapat digolongkan kepada 6 tahap yang saling berkaitan. Yang pertama, perkiraan kesempatan kerja, yaitu merencanakan investasi dan target di mana di tiap kegiatannya mempunyai tenaga kerja yang baik dan berkualitas. Yang kedua, perkiraan perencanaan penyediaan pegawai. Perkiraan ini tergantung pada jumlah penduduk yang dirinci melalui daerah, pendidikan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga, perhitungan kekurangan dan kelebihan, yaitu dengan membandingkan kebutuhan penyediaan pegawai untuk tiap-tiap kelompok jabatan dari masing-masing sektor maupun subsektor dapat diketahui apakah terjadi ketidakseimbangan di tiap-tiap kategori tersebut. Yang keempat, perencanaan pendidikan formal. Yang kelima, perencanaan pelatihan, yaitu melatih keterampilan dan keahlian tertentu yang tidak diberikan dalam sistem pendidikan formal. Yang keenam, penyesuaian anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, lingkungan eksternal. Di lingkungan eksternal ada beberapa hal yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, perkembangan ekonomi yang mempunyai pengaruh yang besar. Seperti contohnya adalah inflasi, di mana dalam inflasi tingkat pengangguran dan bunga sering menjadi faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, kondisi sosial politik hukum yang mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di bidang personalia. Yang ketiga, perubahan teknologi yang semakin pesat yang berakibat sulit diramal dan dinilai. Yang keempat, para pesaing. Lalu, selain lingkungan eksternal, ada pula keputusan-keputusan organisasional, yaitu rencana strategis perusahaan. Yang kedua, anggaran perusahaan. Yang ketiga, forecast penjualan dan produk. Yang keempat, perluasan usaha, yang berarti kebutuhan sumber daya manusia juga harus baru. Yang kelima, reorganisasi atau perencanaan kembali pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya, di mana dalam kegiatan ini pasti mengubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkat keterampilan yang berbeda para karyawan di masa yang akan mendatang. Lalu, faktor yang ketiga adalah faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan seperti pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian. Semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data-data masa lalu tersebut dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Strategi SDM berkaitan antara lain dengan membentuk suatu budaya perusahaan yang tepat, perencanaan SDM, audit SDM, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pola aktivitas SDM seperti pengadaan SDM dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan SDM, serta penilaian SDM. Dalam menentukan strategi SDM, faktor-faktor eksternal perlu dipertimbangkan,
mengacu pada future trends and need, demand and supply, peraturan pemerintah, kebutuhan manusia pada umumnya, dan karyawan pada khususnya, potensi pesaing, perubahan-perubahan sosial, demografis, budaya, maupun nilai-nilai dan teknologi. Dan sumber daya manusia. Analisis pekerjaan dibagi menjadi dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis yang berarti sifat uraian, penguraian, atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan, diperbuat, dikerjakan, dan lain sebagainya. Tugas kewajiban adalah bekerja atau perbuatan. Sastro Hadiwiryo dan Bisiswanto mengartikan menganalisis adalah aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan berkaitan dengan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang sedang telah dilakukan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup pekerjaan secara sistematik dan sistematis. Peran dan fungsi sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia di sini bisa dibilang cukup banyak, seperti turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan perorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengatur keanggotaan, evaluasi performa, kompensasi, dan masih banyak lainnya. Yang pasti, sumber daya manusia adalah aspek penting yang tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis. Terima kasih.